Hai, selamat pagi guys. Apa kabar? Hari ini Surabaya masih sepi, enak, quiet. Jadi tidak seperti biasanya padat karena orang-orang belum pada mudik. Nah, saya ucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. 1440 Hijriah. Semoga kita semua sehat, sejahtera, diberkati Tuhan. Guys, saya ingin cerita tentang kenapa sih seorang agent itu mundur. Nah, kalau kita belajar dari game, itu biasanya untuk level 1 sangat mudah, sehingga pas dilakukan sekali aja langsung dia bisa memenangkan game. Sampai 10 kali, sehingga orang itu yang main game itu sampai kecanduan, karena pertama kali mudah mulai rada sedikit sulit, kemudian sedikit sulit. Nah, konsep itu harus juga diterapkan ke agent kita. Jadi kita juga harus cerita bahwa pekerjaan di Prudential ini sebetulnya mudah untuk dilakukan. Nah, pada saat kita mengatakan mudah untuk dilakukan, dia merasa nyaman, kita kasih headline-nya, bagaimana cara dia cerita, bagaimana caranya dia melakukan langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mendapatkan nasabah, dan step-step yang diberikan harus sangat mudah, sehingga dia akan merasa kecanduan bekerja di Prudential. Kenapa kok saya bilang kecanduan? Karena dia merasa untuk bisa mendapatkan nasabah mudah, kemudian akhirnya dia bisa bertahan dan dia bisa promosi menjadi Associate Agency Director, dan tahun depannya dia promosi sebagai Agency Director, AD1, AD2, AD3, AD4, AD5, dan Executive Agency Director. Nah, langkah ini harus kita pahami sebagai leader. Kenapa? Karena kalau di awal kita sudah kasih materi lengkap, kemudian tugas-tugasnya sangat banyak, maka dia merasa Prudential kok sangat sulit ya untuk dijalankan. Nah, dari situ kita belajar bahwa langkah mudah itu harus ditekankan ke agent yang akan kita rekrut. Jangan langsung kita cerita bahwa kerjaan ini ditolak, kerjaan ini sulit, sehingga kita harus bertahan. Nah, kalau kita sudah cerita itu di awal, maka dia akan mundur dengan sendirinya. Kenapa sih seorang agent itu mundur? Karena dia tidak dapat nasabah. Kenapa kok dia tidak dapat nasabah? Karena dia tidak tahu bagaimana dia mendapatkan nasabah. Kemudian kita harus ceritakan bagaimana caranya kita mendapatkan nasabah yang bisa closing. Closing itu artinya ambil sama dia. Ya, langkahnya harus membuat daftar nama, kemudian membuat janji temu, kemudian dilakukan ice breaking, dilakukan fact finding, kemudian dilakukan presentasi, kemudian dilakukan handling objection, dilakukan closing, dilakukan servicing, kemudian dilakukan referral, kembali lagi ke daftar nama. Nah, langkah-langkah ini memang bergantung penuh dengan agent tersebut. Kenapa agent tersebut, bila dia punya mentalitas yang bagus, dia bisa bekerja dan dia minat bekerja dan dia mau bekerja, maka hal itu akan mudah dilakukan. Tetapi kalau dia di awal-awal sudah merasa sulit, kenapa? Karena dia tidak tahu jalannya. Maka sebagai leader kita harus kasih tahu bagaimana cara mendapatkannya, kemudian bagaimana langkah-langkah berikutnya. Nah, semoga tips ini bisa bermanfaat buat kita semua saat kita merekrut, dan yang kita rekrut itu tidak merotol atau tidak lepas atau tidak mundur tanpa berita atau dia hilang pergi tanpa permisi. Semua harus kembali ke kiblat leader.
sebagai proses pembelajaran saat seorang agent mau merekrut. Semoga sukses, salam sejahtera, terima kasih, bye.